Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'u al-mawazin al-qist li-yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atina biha wa kafa bina hasibin. Bapak Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam takdir Allah tentunya pada hari ini Jumat penuh berkah Sayyidul Ayyam, di mana hari Jumat itu keluarnya Adam dari surga, di mana pada hari Jumat itu naiknya Isa alaihissalam ke langit, ya. Di mana pada hari Jumat itu tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika hijrah, di mana pada hari Jumat itu selamatnya Musa alaihissalam, ya, dari kejaran Firaun, di mana pada hari Jumat itu keluarnya Ibrahim dari api yang membakarnya. Maka sebelah inilah hari yang paling agung di antara hari-hari yang pernah ada. Adapun waktu yang kita sebutkan, tanggalnya semua sama, yakni 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Nanti juga Isa alaihissalam akan turun dari langit itu pada tanggal 10 Muharram, hari Jumat juga, di Menara Putih, Yordania. Sekarang sudah disiapkan menaranya. Sudah ada menaranya sekarang. Ya, sudah ada menaranya di Yordan, sudah ada. Disiapkan. Nanti Isa akan turun pada hari Jumat sore. Khalifah kronologisnya adalah Imam Mahdi yang kemudian didaulat oleh umat untuk menjadi pemimpin. Maka dia kemudian akan menegakkan agama selama 40 tahun. Nah, di hari-hari terakhir beliau itu barulah turun Isa alaihissalam pada asar. Asar saat itu Imam Mahdi jadi imam sholat asar. Kemudian terdengar seruan, Isa turun, Isa turun, Isa turun. Sudah di mimbar Imam Mahdi itu untuk memimpin sholat asar. Belum persilahkan Isa untuk maju ke depan. Apa kata Isa? Tidak, silakan. Sebagaimana Rasulullah SAW di akhir subuh itu sudah maju Abu Bakar. Abu Bakar, yang Nabi dalam keadaan sakit katanya. Abu Bakar mempersilahkan Nabi SAW untuk jadi imam. Nabi nggak mau, karena sudah ada di depan imam. Begitu pula dengan Imam Mahdi, ketika mempersilahkan Isa jadi imam, silakan maju. Isa nggak mau, silakan, sudah, karena kalau sudah di depan jangan, gitu ya. Tapi ini adab. Itulah hari terakhir atau kali pertama Imam Mahdi menjadi imamnya Isya alaihissalam dan terakhir kalinya. Kemudian setelah itu maghribnya, isyanya, subuhnya dan seterusnya Isya lah yang menjadi imam seterusnya. Isa berada di bumi ini selama 40 tahun. Tugas utamanya adalah membunuh Dajjal. Isa pun kemudian menikah dan beranak, memiliki keturunan. Supaya apa? Isa menikah supaya tidak lagi dikultuskan oleh umatnya bahwa dia itu anak Tuhan, gitu ya. Nah, Tuhan itu nggak menikah, tapi pada kenyataan nanti pada hari terakhir Isa berada di muka bumi ini, dia menikah dan memiliki anak. Alhamdulillah, namun bukan itu bahasan kita. Ini hanya bahas tentang
Jumat. Maka dengan Jumat berkah katanya. Dalam ilmu fikih misal, karena pentingnya Jumat itu, terlarang orang bepergian pada hari Jumat itu dari sejak terbit fajarnya kalau dia tidak yakin akan mendapatkan sholat Jumat. Haram bepergian pada hari Jumat kalau dia nggak yakin akan dapat sholat Jumat. Juga makruh bepergian pada malam Jumat. Kalau bepergian tadi kemudian dengan tidak bepergiannya akan dia mudarat. Ya, kalau akan dia mudarat maka tidak mengapa bepergian pada hari Jumat. Alhamdulillah, kita insya Allah akan membahas tentang akhlak seorang mukmin. Ya, akhlak seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Apa itu akhlak? Akhlak itulah keadaan batin seseorang yang kemudian ditampakkan pada perilaku. Itu akhlak. Yang penting seorang. Karena akhlak itu boleh jadi bisa dibuat-buat, ya. Bisa jadi, bisa. Kemudian bisa dipelajari akhlak itu. Maka ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Akhlak itu sebuah karakter dari perbuatan yang berulang-ulang kemudian menjadi sifat seseorang dan ditampakkan kemudian dengan tanpa lagi dorongan otak. Iya, itu akhlak. Tanpa lagi dorongan otak. Itu akhlak. Maka kemudian kegiatan batin seseorang itu yang tampak dalam perbuatan sehari. Bisa jadi tampak dalam perbuatan jasmaninya, bisa jadi tampak dalam perbuatan rohaninya. Ini akhlak. Baik. Wa yanbaghi al-mu'allimi aw lil-muslimin an yatakhallaqu bil mahasin allati warada syar'u biha. Hendaklah seorang yang beriman itu untuk membiasakan dirinya dalam keadaan berakhlak mulia. Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimat akhlak." Tidaklah aku diutus, al-hasyar, hasyar itu pembatasan. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Nabi SAW, "Inni za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Wa inni za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Wa inni za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman ahsanil khuluq." Ikhwan fillah, di pada hari kiamat ketika kita masuk surga, misal, betapa banyak orang-orang yang tidak terkenal di dunia ini, tidak tampak dirinya di dunia ini, tapi ternyata dia lebih dulu sudah di surga. Kita telah didahului oleh mereka. Rasulullah bersabda kemudian bahwa sungguhnya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah akhlaknya. Akhlaknya. Setiap kali kita memberikan kebahagiaan kepada seseorang itu, pada saat yang sama Allah menciptakan malaikat kebahagiaan. Setiap kali kita memberikan kebahagiaan kepada orang itu, kepada saat yang sama Allah menciptakan malaikat kebahagiaan di orang itu, dan nanti akan ditampakkan, diwujudkan ketika hari kiamat. Ya. Ikhwanillah, apa itu akhlak? Juga identik dengan bagaimana engkau membahagiakan orang. Dengan cara apa? Lisanmu, perbuatan tanganmu, perbuatan jasmani. Ini za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Nabi SAW, aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga. Liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan, debat, walaupun dia benar. Ya. Ikhwanillah, kadang kita sebagai juru dakwah atau apalah namanya, didatangi oleh orang-orang, ada yang bertanya kepada kita. Maka lihat kemudian, ada orang bertanya ingin mengetahui. Kedua, ada orang bertanya ingin menguji ilmu kita. Ya.
Ada orang kemudian bertanya, ingin membandingkan ilmu dia dengan ilmu kita. Mana yang kita jawab dari orang ini? Yang kita jawab adalah orang-orang yang bertanya untuk mengetahui. Ya. Kalau yang dua ini, itu akan terjadi pembicaraan yang lama nanti itu. Lama. Kalau kita jawab, dia lagi terus begitu. Nggak selesai. Ya, tinggalkan. Maka jawablah orang yang bertanya dengan sebab dia tidak tahu. Lalu kita jawab, Inni zaimun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Yang kedua, wa inni za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta ketika dia bercanda. Tekan seringnya kalau bercanda, kalau nggak bohong nggak asik gitunya. Kalau nggak bohong nggak asik. Tahu dia orang ini bohong, tapi senang aja bohong. Si ini tahu dirinya bohong, si ini tahu orang ini bohong gitu. Ya kan Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang mengajak orang untuk tertawa dengan sebab dia bohong, maka seolah-olah orang itu berjalan di pinggir jurang. Kemudian dia jatuh bersama-sama. Karena orang yang diajak tertawa ini tahu itu bohong gitu, tahu itu bohong. Si ini juga sengaja berbohong. Ya, kita siapa mungkin yang pernah di pesantren. Kalau belum tidur kan kita ngobrol dulu ya, ngobrol antara sama santri. Ngobrol sama santri, cerita-cerita, ketawa-ketawa, hai. Padahal kita udah ingatkan pada santri kita di sana tuh, sebelum tidur itu murojaah dengan hati. Apa yang dihafal hari ini murojaah dengan hati. Insya Allah itu yang lekat, kekal hafalan. Di antara penyebab kekalnya hafalan adalah murojaah dengan hati ketika hendak tidur. Santri ketika kita ajarkan demikian, iya, siap Ustaz, siap. Apa kemudian? Ya tadi itu, ketawa-ketawa, hai, bercanda-bercanda, cerita masing-masing tentang keadaan negeri masing-masing. Belum selesai mereka gitu, pada tidur, terlelap gitu ya. Walaupun nggak semuanya, ada juga yang patuh bahkan masih Quran masih di tangannya sudah tertidur. Saya 11 tahun di pesantren, keadaannya demikian gitu ya. Nggak semua sama seperti apa yang dikatakan oleh kiai. Tadi itu ketawa-ketawa, bercanda-canda, tertidur. Ini hal yang lumrah ya, karena memang saat-saat di pembaringan itu adalah saat-saat mereka rehat ya, karena sepenuhnya seharian itu penuh dengan kegiatan-kegiatan. Jadi wajar kalau kita anggap itu wajar. Iya, mereka kemudian bercanda untuk melepaskan kepenatan gitu ya. Ya apa yang disampaikan itu bahwa aku menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta ketika dia bercanda. Artinya apa? Nabi pernah bercanda. Ini sudah sering kita dapatkan ilmunya. Ada seorang nenek datang gitu ya. Ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga? Dia bilang tidak ada nenek-nenek di surga. Nangis, perempuan nangis. Dia kemudian berkata, betul, tidak ada nenek di surga. Nanti semua orang akan kembali kepada usia 33 tahun. Ketawa, alhamdulillah. Itu besar tidak? Enggak, kan itu enggak bohong. Nabi enggak bohong itu, enggak bohong. Betul, memang di surga itu tidak ada orang tua, enggak ada. Ya,
kita akan dikembalikan di surga itu dengan bentuk tubuh anak moyang kita, ya. Ini kalau laki-laki kan Adam, ya. Perempuan Hawa. Tinggi penduduk surga itu 3 kali pohon kelapa. Tingginya 60 meter. Tinggi penduduk surga. Dan usia mereka sama semua rata-rata 33 tahun. Mejeh nak katanya. Mejeh nak usia katanya 33 tahun. Ibu-ibu ada yang masih 33 tahun? Alhamdulillah. Masya Allah. Nuju seger-segernya gitu aja. 33 tahun. Pak Bapak, ada 33 tahun Bapak ini? Masya Allah. Sudah kelewatan, ya. Maka bersabarlah nanti di surga. Usia ibu-ibu akan dikembalikan oleh Allah menjadi 33 tahun. Maka antara nenek dengan cucunya sama itu. Sama. Nenek, iya. Kamu cucuku kan? Nah, iya, kamu cucuku kan? Nah, baik. Sama. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan bersama keluarga kita di surga itu. Ya. Wa alhiqnahum dzurriyyatahum, dan kami ikutkan mereka dengan keluarga mereka. Mungkin ada di antara mereka yang, mohon maaf, masuk neraka misalnya, mungkin sebab keburukan mereka. Namun mereka tetap meninggal dalam keadaan Islam, tetap akan dikembalikan ke keluarganya, ya. Tetap akan dikembalikan ke keluarganya selama mereka meninggal dalam keadaan beriman. Mungkin ada di antara kakek kita dulu, mungkin ada yang masuk neraka sebab keadaan amal mereka kurangnya dakwah. Namun mereka tetap mati dalam keadaan beriman, tetap kita akan berkumpul bersama mereka. Keluarga kita akan berkumpul, insya Allah. Maka binalah keluarga surga itu sejak kita di dunia sampai di surga nanti. Insya Allah. Baik. Kemudian bersabda, wa inni za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjamin sebuah rumah di atas surga. Liman ahsanal khuluq, bagi orang-orang yang senantiasa memperbaiki akhlaknya. Aku menjamin sebuah rumah di atas surga. Liman ahsanal khuluq, bagi orang-orang yang senantiasa menyempurnakan akhlaknya. Baik. Maka mari kita lihat kemudian ada akhlak yang memang melekat pada diri kita sendiri, yang khusus untuk diri kita sendiri. Karena akhlak itu kaitannya pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, kedua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiga dengan kaum muslimin, dan keempat dengan para pemimpin kaum muslimin. Maka bersabda ad-dinun nasihah, agama itu adalah akhlak. Ya, kita tidak menerjemahkan agama itu nasihat, tidak. Agama itu adalah perbuatan baik. Liman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Lillahi, kepada Allah. Wali rasulihi, kepada nabinya. Wali a'immatil muslim, dan kepada saudara muslim. Baik. Manakah akhlak yang mesti menghiasi kita? Yang pertama adalah az-zahadah wal khilali al-hamidati wasyammi wasyamil mardiyah allati arsyada ilaiha. Adalah seseorang itu menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak terpuji dan perilaku-perilaku yang diridhai, yang menghiasi dirinya. Yang pertama adalah minazahadati. Pertama zuhud.
Ya. Hendaklah seorang muslim itu, mukmin itu bersifat zuhud. Apa tuh zuhud? Meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ya. Meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Itu zuhud. Bukan berarti kemudian dia nggak mau makan, nggak mau naik mobil, bukan, bukan. Ya. Zuhud itu adalah meninggalkan apapun yang tidak ada manfaatnya bagi akhiratnya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keindahan Islamnya seseorang itu, kesempurnaan Islamnya seorang itu, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Maka ketika kita hendak melakukan suatu perbuatan, tanya, ada nggak manfaatnya buat diriku ini? Ada nggak manfaatnya buat diriku ini? Baik. Kalau mau kita dapatkan jawaban, ikhwan fillah istafti qalbak, tanya hatimu. Ya, tanya hatimu. Ada nggak manfaat perbuatanku ini? Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Tinggalkan. Di antara keindahan Islamnya seorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat buat dirinya. Baik. Ikhwan fillah, perbuatan baik, perbuatan manfaat akan mendatangkan kebaikan-kebaikan baru, akan mendatangkan manfaat-manfaat baru. Hukum alam, hukum alam. Perbuatan sia-sia akan menyeret seorang itu untuk berbuat yang sia-sia lagi. Karena hati itu ajaib. Hati itu akan menggiring orang kepada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keadaan hati tadi itu. Maka di antara tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah, Allah akan mengilhamkan orang itu pada amal yang baru. Di antara tanda ibadah tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan menggiring kita untuk ke masjid salat, gitu ya. Untuk mendengarkan kajian, walaupun bagi awat itu tidak wajib ke masjidnya, awat itu di rumah salatnya dan dia mendapatkan pahala yang sama dengan ikhwan yang salat di masjid sama. Ya. Nabi bersabda, jangan kamu melarang perempuan-perempuan menuju ke masjid. La tamnul mar'ah ilal masjid wa baituhunna khairuhun. Jangan kamu larang perempuan-perempuan itu sholat di masjid. Akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik. Nah, dan Nabi SAW. Maka ketika seandainya kemudian kita ingin sholat di masjid, lihat di masjid ada kajian tidak? Ada kuliah subuh tidak? Kalau kita berkata kultum suka bohongnya, gak bohong kultumnya. Bisa jadi kita lebih dari 7 menit gitu ya. Kita kalau kultum di kavaleri, Ion Kavaleri itu mesti tepat 7 menit. Mesti tepat. Yang namanya kultum itu, mereka itu orang disiplin, tentara disiplinnya. Kok lebih dari itu, mereka ngerumel tuh, bajingan Ustadz ini kata, jadi gituin kitanya, bajingan Ustadz ini katanya kultum, mana lebih 10 menit ya katanya. Ngomong mereka, kita kan enggak kan, enggak. Maka bukan kultum, kulsub, zuhur, kulzuh, habis asar, kulsar, diganti, kultum. Bisa bohong kita nanti jadi nyanyi karena bisa jadi lebih, bisa kurang. Baik. Yang pertama adalah zuhud. Ya, adalah seseorang itu menghiasi dirinya dengan sifat zuhud. Artinya bahwa bertanya, menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya kemudian tidak ada manfaatnya buat akhiratnya. Bertanya. Ngobrol boleh, silakan ngobrol, enggak. Tapi ingat, setiap yang kita katakan itu akan Allah catat, ya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula.
Wala taqfu ma laysa laka bil'ilm. Jangan kamu melakukan perbuatan yang kamu tidak ada ilmunya padanya. Inna sam'a, setiap yang kamu dengar. Wal basara, dan yang kamu lihat. Wal fuada, dan yang terbetik di hatimu itu. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kullu ulaika kana mas'ula. Semuanya akan Allah minta tanggung jawabnya nanti. Yang kita lihat, yang kita dengar. Nah, kemudian tentang pembicaraan lisan dibedakan ya oleh Allah. Dalam surat Qaf, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang keluar dari lisanmu itu semuanya tertulis oleh raqib dan atid. Setiap yang keluar dari lisan kita itu tertulis oleh raqib dan atid. Tidak ada yang terlewat. Maka hati-hati ketika berbicara, hati-hati ketika mendengar, melihat. Semuanya Allah tulis. Ada kamar mandi? Baik, kita lanjutkan. Ikhwanifillah, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita katakan ini, ya, semuanya ditulis oleh raqib dan atid. Tertulis semuanya. Ma yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan ketika berbicara itu, pertama, ada manfaatnya. Kedua, merupakan kalimah-kalimah thayyibah. Ya. Biasakan. Ketika sendirian, sibukkan diri dengan berkata-kata yang thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah. Kalimatani habibatani 'inda rahmani, saqilatani fil mizani, khafifatani fil lisani, saqilatani fil mizani. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Zat yang Maha Rahman, ringan diucapkan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah bihamdih. Setiap kali seseorang itu mengucapkan subhanallah bihamdih, pada saat yang sama Allah menanam sebuah pohon di surga untuk orang itu. Setiap kali subhanallah bihamdih, Allah menanam sebuah pohon di surga untuk orang ini. Masya Allah. Setiap kali. Maka betapa banyak waktu-waktu kita yang terluang, kemudian kita nggak menghiasi diri kita dengan ucapan tadi itu. La uqsim biyawmil qiyamah wa la uqsim bin nafsil lawwamah. Demi hari kiamat, demi jiwa-jiwa yang menyesal. Menyesal bukan karena berbuat buruk, tidak. Menyesal karena betapa banyak kebaikan-kebaikan yang mampu dia kerjakan, namun dia nggak kerjakan. Taib. Maka kalau ada waktu luang, ucapkan, sibukkanlah diri dengan ucapan-ucapan yang thayyibah, yang baik. Subhanallah bihamdi. Tambah nggak apa-apa. Subhanallah wal astagfirullahal azim dan lain sebagainya. Yang penting ucapan-ucapannya thayyibah. Taib. Pertama zuhdah, kedua adalah wasakha. Sakha itu artinya murah hati, tidak pelit. Disapa nggak mau jawab, bertemu seorang nggak mau ucap salam. Maka beda sakha dengan jud. Jud itu murah hati yang ditampakkan. Ya, kalau sakha itu murah hati ketika diajak bicara gitunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Tambah. Rasulullah berkata, di antara barometer haji seorang itu diterima oleh Allah dua hal. Pertama adalah badrus salam, menyebarkan salam. Kedua, jud, at'imut ta'am, membagi makanan. Taib.
ketika sebelum pergi haji nggak suka nyapa orang gitu, jalan nggak suka nyapa orang. Ketika udah pulang haji, dia banyak nyebar salam. Assalamualaikum, wahai anak-anak muda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketika sebelum haji pelit luar biasa gitu. Pulang haji makin pelit. Oh enggak. Udah pulang haji, masya Allah, suka bagi makanan. Ya belah, di surga itu ada ghuraf. Apa tuh ghuraf? Kamar. Inna fil jannah ghuraf. Sungguhnya di surga itu ada ghuraf, ada kamar-kamar. Tara butuniha min zuriha wa zuriha min butuniha. Terlihat indah dalam dari luarnya. Terlihat indah luar dari dalamnya. Nabi tidak mampu menggambarkan keindahan itu. Cuma itu yang bisa menggambarkan. Terlihat indah dalamnya dari luarnya, terlihat indah luarnya di dalamnya. Faqamal a'rab, berdiri seorang Arab Badui, ya Rasulullah, liman. Untuk siapa ya Rasulullah? Pertama, dia berkata, liman hadza bil kalam. Pertama bagi orang-orang yang tutur katanya sopan. Sopan dalam berkata-kata, santun dalam bertindak. Enak kita dengar ketika dia berbicara, tak pernah dia menyakiti orang. Tidak pernah nyelekitnya, Bu. Ngomong dikit, nyakitin hati. Tak pernah nyelekit. Enak kita. Rindu kita kalau dia ngomong, Masya Allah. Orang ini kok enak kita ajak bicara ya. Bagi orang-orang yang rendah hati ketika berbicara, Allah menempatkannya di kamar surga tadi itu. Yang kedua, at'imut ta'am. Bagi orang-orang yang suka memberi orang lain makan. Neraktir orang. Ya. Ada makanan, bagi-bagi. Kalau di kampung dulu kita kan suka bagi-baginya. Di kota masih ada nggak? Masih ada bagi-bagi makanan? Di kampung waktu kita masih SD sama bawa makanan, makan di mana gitunya. Bawa ke pinggir sungai. Makan. Ada makan dikit bagi gitu aja. Kalau di kota, anak di tempat anak tinggal itu bahkan tetangga nggak kenal gitu. Masya Allah. Taib. At'imut ta'am, orang-orang yang suka membagi makanan. Maka ini Allah tempatkan di kamar. Sudah masuk surga, diberi lagi kamar gitu. Taib. Yang ketiga, wadamusyam, orang-orang yang suka mendawamkan saum sunnah. Mudah-mudahan kita semua kemarin saum sunnah Arafah ya, insya Allah. Ibu-ibu, tingkatan keadaan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang saum Arafah gara-gara ingin mendapatkan rewardnya, diampunkan dosa setahun kemarin, setahun kemudian. Silakan, bangga silakan. Tapi ada orang kemudian yang saum Arafah hanya mentaati Nabi. Ya. Mau dapatkan reward, mau enggak, yang penting dia taat pada Nabi. Ini tingkatannya lebih tinggi. Ya. Semata-mata karena Allah, bukan karena reward. Ya. Ada yang begitu? Kalau belum nanti. Kalau masih berharap, nggak apa-apa. Masih bagus. Yang penting so. Nanti kita ada 10 Muharram gitunya, diampunkan dosa setahun terdahulu. Tingkatkan lagi, bukan karena itu, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat adalah wasallu bil laili nasaniyam, salat di malam hari ketika orang-orang lain sedang tertidur. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nu lain nu size nu depan orang ker bobo. Jangan dibalik. Ya. Salat di malam hari ketika orang lain sedang tertidur. Ya pula. Tidak ada sunnahnya membangunkan orang tahajud. Ya. Kecuali istri. Allah bersabda, Allah merahmati seorang suami yang memercikkan air ke wajah istrinya. Neng, ayo orang tahajud. Allah merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya untuk tahajud. Abi, kakak,
Ayo kita tahajud, Masya Allah. Cuma itu hadisnya. Nabi SAW ketika tahajud, Bunda Aisyah itu tidur sini, tidur di samping. Kaki Bunda Aisyah ke tempat sujud, Nabi dipindahkan. Dipindahkan dan Nabi SAW dipindahkan. Nggak ngajak, Nabi nggak ngajak. Kemudian afwan tahajud call, kumpulan WA, saling membangunkan untuk tahajud. Itu sunnahnya nggak ada. Ya, nggak ada sunnahnya. Ada seorang tabiin, ada seorang baik maksudnya, tapi ingat tidak semua perbuatan baik itu sunnah. Ya, nggak semua. Jadi sunnah pasti baik, yang baik belum tentu sunnah. Ada seorang tabiin di zaman baginda Ali radhiyallahu anhu, dia suka membangunkan orang untuk tahajud. Tahajud, kata tabiin ini. Tahajud. Keliling kota Kufah. Keliling. Tahajud. Ditanya oleh baginda Ali, apa yang kamu lakukan? Aku membangunkan orang tahajud. Apa baginda Ali? Orang yang lebih baik darimu, lebih baik dariku tidak pernah seperti ini. Nabi nggak pernah membangunkan orang tahajud. Nabi keliling tiap malam Nabi mendengarkan orang-orang yang membaca Quran. Si ini baca Quran. Ikhbillah, para sahabat itu tidur di awal waktu. Begitu saya sholat Isya, ya tidur. Nanti jam 11 bangun. Sampai pagi. Kita kebalik. Kita kebaliknya, jam 11 baru bobo gitu, jam bobo. Sahabat tidak, tidur di awal waktu, tidur. Nabi membenci orang-orang yang tidur sebelum Isya dan orang-orang yang ngobrol sudah Isya, dibenci. Tentu ngobrol yang gak ada manfaatnya, tentunya ya, bukan pengajian, bukan ada rapat mau silakan aja gitu kan, rapat mau silakan. Tapi Nabi membenci orang-orang yang tidur sebelum Isya dan ngobrol sudah Isya. Tidur, sahabat tidur. Nabi keliling. Oh, si fulan baca Quran. Jam 11 sudah bangun. Maka Allah mengabadikan perbuatan Utsman bin Affan. Walladzina yubilun bihim sujadan wa qiyamah. Walladzina yabitun bihim sujadan wa qiyamah. Dan orang-orang yang menghabiskan malam harinya untuk sujud dan berdiri. Utsman bin Affan. Diabadikan. Para sahabat tidur, bangun lagi. Kemudian Nabi sampai di rumah Abu Musa al-Asy'ari, didengarkannya Abu Musa al-Asy'ari membaca Quran. Besok ketika halaqah begini, dia berkata, Masya Allah betapa indahnya bacaan Abu Musa dan Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau benar baca Quran? Iya, seandainya aku tahu engkau mendengar aku baca Quran, aku akan lebih mengindahkan suaraku. Musa alaihissalam, Musa al-Asy'ari. Taib. Nah, ikhwillah, ini para sahabat. Nah, Nabi tidak membangun orang. Kemudian berhenti orang tadi itu, teriak-teriak bangun. Besoknya keluar lagi malam-malam hari. Bawa tongkat. Diketoknya pagar perang, diketok tok. Ditanya oleh baginda Ali, apa yang kamu lakukan? Aku membangunkan mereka untuk tahajud. Beliau baginda Ali berkata, orang bebek dariku tidak pernah seperti ini. Berhenti orang itu. Besok malamnya kemudian keluar lagi dia dari rumahnya dan keliling lagi. Mendehem ke seluruh tempat. Apa yang kamu lakukan? Aku membangun orang untuk tahajud. Ali berkata, orang bebek dariku tidak seperti ini. Syukurlah, maka tidak semua perbuatan yang kita anggap baik itu sunnah, ya. Baik. Nabi membangunkan Bunda Aisyah dan keluarganya hanya pada 10 malam terakhir Ramadan. Nah, baru kita mengajak orang untuk tahajud, mau enggak silakan gitunya. 10 terakhir bulan Ramadan itu hadisnya sahih. Ya,
Taib. Itu sakha, murah hati di dalam berkata-kata, dalam perbuatan lainnya. Wal jud, kemudian jud artinya dermawan. Adalah seorang itu menghiasi dirinya dengan sifat dermawan. Nanti pada hari kiamat akan berlomba-lomba seorang itu memasuki surga. Ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah para ulama, kedua orang yang mati syahid, ketiga orang yang dermawan. Pahala-hala memasuki surga. Aku duluan. Iya aku dong. Iya aku kan. Aku kan yang berjihad, kata si orang itu syahidnya. Kalau enggak dengan darahku, enggak ada Islam sampai sekarang. Tapi kan tadi kamu tahu bahwa jihad itu bagus. Kata para ulama. Aku yang membiayai kalian untuk berjihad. Kata para orang dermawan. Kalau kita memberikan hutang kepada seseorang, ya, di antara tanda dermawan, mudah memberikan hutang. Allah memuji 5 kelompok orang. Yang pertama, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya memuji nabi dan rasulnya. Kedua, innallaha malaikatahu yusholluna 'ala man fi safil ula. Allah dan para malaikatnya memuji orang-orang yang berada pada saf pertama salat. Ya. Bagi laki-laki, bagi laki-laki tanda sebuah harus semangat berada di saf pertama salat. Allah dan para malaikatnya memuji laki-laki yang berada di saf pertama salat. Beda pahalanya dengan saf kedua. Kita nggak berbicara antara puncak gunung dan lereng gunung, tidak. Tapi kita bicara antara puncak gunung dengan dasar gunung. Itu beda pahalanya antara saf pertama dengan saf kedua. Baik. Maka Allah dan para malaikatnya memuji orang-orang yang berada pada saf pertama salat. Ikhwanillah, alaq tertinggi dalam Islam itu itsar. Apa itu itsar? Mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri dalam hal yang mubah. Ya, hal yang mubah. Baik. Nah, adapun dalam akhlak atau saf pertama salat tidak ada yang namanya itsar. Siapapun yang melihat saf itu, maka dialah yang lebih berhak untuk menempatinya. Saf pertama. Baik. Yang ketiga, Allah para malaikatnya memuji orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Man amara bima'rufin wa nahyu anil munkar bahwa khalifatullah fil ardh. Barang siapa yang menyeru kebaikan, mencegah keburukan, maka dialah khalifah Allah yang sebenarnya. Wa khalifatu rasulihi, dan khalifah rasulnya. Wa khalifatu kitabih, dan khalifah kitabnya. Allah dan para malaikat memuji orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Inilah orang-orang yang pertama kali nanti masuk surga. Ya, kalau dia ikhlas. Tentunya dengan ikhlas. Taib. Maka Allah memuji para guru-guru. Akan menempatkan para guru-guru nanti itu orang-orang yang pertama-tama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang keempat, Allah dan para malaikatnya memuji orang-orang yang memberi tangguh pembayaran hutang. Ya. Bukan menangguhkan bayar hutang, memberi tangguh pembayaran hutang. Ada 2 jatuh yang membuat kita, ada 2 jatuh yang membuat hati berdebar-debar. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Membuat hati berdebar. Baik. Udah waktunya bayar hutang. Tiba-tiba kebiasaan, tidak ada uang. Ya, pas hari waktu membayar hutang. Nah, kemudian si orang yang memberi hutang ini berkata, ya sudah, kapan mampu bayar? Allah memuji orang ini. Ikhwanillah, setiap kali seorang itu memberi hutang, maka Allah
menghitungnya setengah dari hutang diberikan itu sebagai sedekah. Misal beri hutang 1 juta gitunya, maka 500 ribunya dihitung sedekah gitu. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ketika kemudian si orang ini memberi tangguh, sudah kalau memang nggak mampu hari ini, kapan mau bayar? Bulan depan boleh? Oh enggak apa-apa. Sejak hari itu Allah pertama memuji orang ini, kedua menghitung orang ini bersedekah sejumlah uang yang dia pinjamkan. Masya Allah. Tiap hari sampai si orang ini mampu membayar. Taib. Mampu membayar. Pada suatu zaman Bani Israel, seorang saudagar ya, kaya raya, punya banyak anak buah. Dia berkata kepada anak buahnya, kepada karyawannya, pegawainya, kamu kalau menagih jangan kasar. Kalau nggak mampu bayar, nggak apa-apa, nanti tagih lagi. Nah, orang ini tidak punya kebaikan sama sekali, kecuali itu kebaikannya. Dengan sebab itu Allah mengampuni dosanya. Masya Allah. Dengan bermurah hati, memberikan tangguhan membayar hutang. Allah memuji orang-orang yang memberi tangguh pembayaran hutang. Tatkala kemudian seorang ini yang memberi hutang tadi membebaskan orang dari hutangnya, itulah tiket surga bagi orang itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nabi bersabda, seseorang yang berhutang itu ruhnya akan terkatung-katung. Ketika dia wafat, ruhnya nggak naik sampai illiyin. Sampai satu pertama ada orang yang menanggung hutangnya. Maka kalau kita ada yang meninggal, pembebasan hutang itu sebelum disolatkan, ya. Kita kan sering kena pidato sesudah disolatkan, sholat dulu baru bapak ibu-ibu mungkin selama hidupnya si fulan ini ada kaitannya dengan bapak-bapak ibu-ibu, antara adalah hutang piutang, maka tolong hubungi keluarganya. Jangan sesudah sholat, ya. Pidatonya itu sebelum sholat. Kenapa? Ketika disolatkan dia sudah terbebaskan. Itunya. Toib kan? Dia masih nanggung hutang ketika disolatkan, kan? Nah, jadi kapan? Kalau saya sendiri ya kalau disuruh pidato itu pasti pidatonya menjelang dia keluar dari rumahnya. Karena biasanya kaitannya dengan tetangga-tetangga itu kaitannya. Kalau enggak ke tukang kredit gitu. Ngeredit barang enggak kasih tahu suaminya biasanya ngedit barang, suaminya enggak dikasih tahu gitu nya. Nagih lah, kemudian tukang kredit ini nagih, kenapa? Ada apa? Ini udah ngambil ini belum bayar, belum saya bayaran. Perlu ngasih tahu suami. Kalau mau kredit barang gitu. Nah, kalau saya sendiri suka pidatonya sebelum dia keluar dari rumah. Supaya apa? Begitu keluar dari rumahnya dibawa ke masjid, dia sudah ringan. Sudah ringan, tidak ada lagi beban hutang. Tidak ada lagi beban kesalahan. Pula 3 tetangga kita mengatakan kita ini baik-baik, itu jaminan surga bagi orang itu. Ya. Maka yang paling tahu keadaan kita tetangga kita. Maka yang paling berhak mensolati itu adalah tetangga kita. Ya. Harus kau manggil mana tangganya? Tangganya mana? Tangganya mana? Ibu-ibu, apakah jenazah ini jenazah orang baik-baik? Iya. Seulang 3 kali. Iya. Iya. Jaminan surga bagi orang yang meninggal itu. Ya. Apabila 3 tetangganya berkata bahwa orang ini baik-baik. Taib. Ikhlas juga termasuk di antara pembebasan hutang. Itu tanda baiknya seseorang itu. Taib. Ikhlas. Nah, ketika kemudian si orang yang beri hutang ini membebaskan orang yang berhutang itu jaminan surga bagi orang yang memberi hutang. Nabi tidak mensolati jenazah orang
yang masih memiliki hutang walaupun dia mati syahid. Ya. Sampai kemudian ada orang yang menanggung, mengalihkan tanggungan hutang, baru Nabi sholatkan. Taib. Itulah jud, artinya dermawan. Orang-orang dermawan itu, masya Allah. Ala akhbirukum biabwabil khair. Karena Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal. Moga aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Yang pertama, Nabi berkata, as-shawmu junnah. Shawm itulah perisai. Perisai. Yang kedua, was-shadaqatu tudfi'us sayyi'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu, pemberian itu menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Sebagaimana air memadamkan api. Ikhwafillah, sungguhnya amal-amal itu memiliki tingkatan-tingkatan. Amal-amal sunnah yang bernilai besar itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu pahala luar biasa. Ya, tanda bahwa seorang ini mengaku diri lemah, tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Maka itulah tanda Allah cinta kepada orang-orang itu, ditanamkan di hatinya ada rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah suka pada doa orang itu, orang ini berdoa itu lagi dia berulang-ulang kali minta itu walaupun dia tahu belum dikabulkan. Ya. Tapi diulang-ulang nih permintaan yang sama, diulang-ulang lagi orang ini, itu tanda Allah suka pada doa orang itu. Kemudian riwayat lagi adalah Allah akan menghilangkan di hati manusia lainnya rasa suudzon kepada orang-orang yang suka berdoa. Ya. Dibuang di hati orang lain suudzon, buruk sangka kepada orang-orang yang suka berdoa. Baik. Adakah amal yang lebih tinggi nilainya berdoa? Ada. Membaca Quran. Membaca Quran. Man qara'a harfan minal Quran falahu hasanah wal satu mithlu asyamsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, kata Nabi SAW, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini membawa 10 kebaikan lainnya. La aqulu alif lam harf, walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku enggak bilang alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nabi SAW 3 kebaikan membuat 30 kebaikan. Jadi beda-beda pahala orang baca Quran. Membaca Quran tanpa wudhu boleh? Boleh. Yang tidak boleh menyentuhnya. Ya. Maka nilainya 1. Setiap huruf nilainya 1. Membaca Quran dengan wudhu, maka nilainya 10 sampai kemudian 30, tergantung pemahaman. Ya, 30. Membaca Quran ketika sholat fardu, sholat wajib, 1 huruf nilainya 100. Membaca Quran ketika sholat sunnah, 1 huruf nilainya 50. Maka zaman dahulu kalau taraweh, kalau imamnya baca pendek-pendek, marah. Zaman sekarang marah juga. Kalau imamnya baca panjang gitu, marah juga sekarang. Padahal mendengarnya sama. Ya, mendengarnya sama. Imam baca, kita mendengar, pahalanya sama. Kalau itu sholat sunnah nilainya 1 huruf nilai 50. Kalau sholat fardu 1 huruf nilainya 100. Taib. Maka amal yang lebih tinggi daripada berdoa adalah membaca Quran. Adakah kemudian lebih tinggi daripada itu? Ada. Yang lebih tinggi membaca Quran adalah sholat sunnah. Dia bersabda,
barang siapa yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Ikhlas karena Allah, Allah hapus dosa terdahulunya. Sampai jam berapa? Cukup? Masya Allah. Oh, jam 6. Masya Allah. Kita belum selesai. Baiklah, yang bisa kami sampaikan. Saya persingkat lagi. Di atas sunnah adalah saum sunnah, amal bertinggi adalah saum sunnah. Kemudian di atas saum sunnah adalah sedekah. Sedekah itu lebih tinggi, paling tinggi derajat amal-amal sunnah. Bersabda, pada hari kiamat nanti orang itu akan dibangkitkan oleh pada hari kiamat dari kuburan mereka, digiring oleh api. Ya. Wattaqun nar wala bisyikit tamrah. Takutlah kepada api itu walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Maka jangan sungkan-sungkan untuk sedekah, karena itu amal yang paling tinggi derajatnya di antara amal-amal sunnah ya yang lainnya. Sangat bermanfaat ketika kita di alam kubur, sangat bermanfaat ketika kita di alam mahsyar nanti. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat buat diri kita tadi dan buat kita semuanya. Semoga Allah pertama membuat kita terbiasa untuk melakukan amal-amal kebaikan sampai Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjemput kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.